Halo people, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya, jadi di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi, berbagi tips lagi cara menggambar wajah. Tapi kali ini aku mau khusus di video kali ini, aku mau berbagi tips cara mengarsir wajah untuk lukisan realis, begitu ya. Untuk lukisan realis, karena banyak banget dari teman-teman yang ngeluh soal bagaimana cara menggambar wajah, cara mengarsir wajah, itu banyak banget kesulitan-kesulitan yang dihadapi sama teman-teman semua di komentar YouTubeku atau di Instagram. Banyak yang DM juga cara mengarsir wajahnya bagaimana, terus kok apa namanya nggak timbul gitu ya, gimana caranya supaya kelihatan 3D. Nah, kita akan belajar bersama dan kita akan bahas ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video berikutnya, tutorial-tutorial yang bisa aku berikan di video-video berikutnya. Oke, untuk tips yang pertama, gunakan lebih dari satu ukuran pensil ya. Gunakan lebih dari satu ukuran pensil, artinya kita harus punya 3 atau lebih ukuran pensil. Ada yang 2B, 3B, 4B, atau 2B, 5B, 8B, gitu juga bisa. Atau pokoknya ada yang tipis, ada yang tebal, itu harus ada. Kemudian tips yang kedua, kita di sini aku sambil praktekin. Jangan terlalu tebal saat membuat sketsa ya. Makanya kalau di kamera kadang-kadang suka nggak kelihatan karena apa? Karena memang memang dibuat setipis mungkin begitu ya. Misalnya di sini aku akan bikin gambar wajah begini. Kalau bisa jangan sampai tebel-tebel banget begitu. Diusahakan jangan sampai tebel-tebel banget, dan kita juga harus ngikutin gambar atau objek atau contohnya gitu ya. Kita tetap harus pengamatan, jangan sampai lepas dari pengamatan, dan intinya kita ikutin aja lah gitu loh. Ini aku coba untuk membuat sketsanya dulu. Nah, ini udah jadi sketsanya. Nah, ini yang aku maksud dengan jangan terlalu tebal ya. Ini dibuat tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal, nggak usah dibuat garis patah begini, nggak usah. Jangan sampai ada garis yang terlalu tebal yang bikin lukisan ini jadi ada outline-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga, hindari pembuatan outline saat mengarsir. Nah, ini jangan sampai bikin outline yang tadi aku bilang ya, jangan sampai ada garis tebel gitu. Misalnya kayak di objek-objek yang nggak ada objek-objek yang nggak ada garisnya kayak hidung itu kan nggak ada garis patahnya. Nah, itu jangan sampai dibuat outline begini, jangan. Nantinya malah jadi kayak kartun, bukan realis gitu ya. Nah, jadi cara mengarsirnya pun juga jangan sampai kita tebel gitu. Jadi outline-nya itu kalau misalnya kita pengen bikin batas, itu hanya menggunakan arsiran ya, bukan dengan outline atau penggunaan garis gitu. Karena kecuali kalau misalnya cahayanya itu kita ngambilnya cahaya yang patah gitu. Nah, kita memang menggunakan batas antara gelap dan terang. Itu pun tidak ada outline atau tidak ada garis yang membatasi gitu ya. Nah, misalnya begini. Kemudian kita buat arsiran begini, kita batasin dengan arsiran. Kemudian yang tebel makin tebel, yang tipis makin tipis ya. Nah, begini. Gitu. Nah, itu contohnya ya, pembuatan outline itu dibuat dengan menggunakan arsiran gitu ya, bukan dengan garis gitu. Nah, misalnya aku bikin mata di sini. Nah, begini. Garis-garis ini harus tertutup. Misalnya nih, aku mau bikin outline di sini. Ini harus kita hilangkan outline-nya ini dengan arsiran. Nah, begini. Oke. Jadi jangan sampai ada membentuk garis. Jangan sampai membentuk garis di pinggiran-pinggiran, apalagi di pipi. Sering banget aku ngelihat ada lukisan-lukisan wajah yang
pipinya tuh ada garisnya gitu. Nah, ini aku kasih contoh lagi, satu lagi yang lagi ada proses. Ini gambar pesanan orang sih ya, pesanan orang. Jadi ini memang nggak aku bikin outline ya, ini nggak ada outline-nya. Garis-garis ini garis-garis sketsa yang aku bikin setipis mungkin menggunakan pensil 2 HB. Kemudian garis-garis arsiran-arsirannya ini aku menggunakan teknik dusel, menggunakan kuas ya, menggunakan kuas karena ini bahannya menggunakan bubuk konte. Bubuk konte ini bentuknya seperti ini ya, berupa bubuk arang. Nah, jadi dari situ, dari bubuk itu aku bikin cara mengarsirnya dengan menggunakan kuas gitu. Nah, kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah ini yang paling penting ya. Tipsnya adalah berani menggores atau berani mengarsir dengan gelap terang yang jelas, atau bisa dibilang brightness dan kontrasnya itu harus jelas dan harus kuat begitu ya. Jadi kontrasnya yang gelap makin gelap, yang terang makin terang. Jadi kayak ini aku bikin. Nah, ini ya. Yang gelap ini gelap banget. Ini gelap banget. Yang terang nggak aku warnain gitu. Yang ini nih nggak aku arsir, bener-bener putih. Dan yang ini, yang bagian ini, karena ini memang ada warnanya. Contohnya seperti ini objeknya ya, objek referensinya. Nah, di objek referensinya ini kan di sini ada warna kulit ya, warna kulit, kemudian cahaya benar-benar putih. Makanya aku bikin begini. Nah, ini makanya diusahakan buat teman-teman untuk berani mengarsir dengan brightness dan kontras yang jelas, yang gelap makin gelap, yang terang makin terang. Begitu. Jadi jangan nanggung-nanggung. Kadang-kadang kita nggak berani untuk mengarsir, akhirnya bukan warnanya, tapi arsirannya tuh nanggung gitu loh. Jadi semuanya jadi kayak bukan, kayak nggak diwarnain gitu. Itu ya. Nah, kemudian tips tambahan itu ada ada 4 tips yang penting banget ya, yang penting banget untuk kita supaya bagus hasilnya. Walaupun aku sebenarnya nggak terlalu pinter untuk lukisan hiperrealis, aku hanya bisa realis, itu pun juga kita masih belajar bareng lah ya. Ini cuman untuk tips aja. Kemudian ada tambahan tips lagi yang kelima, tips tambahan yang kelima. Ini buat teman-teman yang masih baru belajar banget, diusahakan untuk tidak menggunakan teknik dusel. Apa itu teknik dusel? Kalian bisa lihat video sebelumnya ya, di cara mengarsir di sini ya, kayak gini. Itu kalau kalian udah nonton video itu pasti tahu teknik dusel apa ya. Teknik dusel tuh yang model-model pakai jari segala macam. Nah, kayak gini nih, misalnya udah ada goresan kayak gini, terus kita dusel-dusel begini, ini namanya teknik dusel nih, atau pakai kuas tuh. Itu kalau sebisa mungkin hindari penggunaan teknik itu gitu ya, untuk yang baru belajar, kecuali untuk pesanan orang yang memang membutuhkan waktu yang cepat gitu. Maksudnya butuh diselesaikan cepat, nggak masalah pakai dusel, asal pelanggannya juga nggak mempermasalahkan ya untuk teknik itu, karena biasanya teknik dusel itu jarang banget dipakai untuk lukisan-lukisan klasik, apalagi lukisan goresan pensil. Goresan pensil ya goresan, ada goresannya, bentuknya ada bentuk-bentuk goresan-goresan begini, bukan dengan dialusin pakai pensil, pakai kuas atau pakai tangan gitu, atau pakai cotton bud gitu. Diusahakan untuk murni, kalau misalnya memang masih belajar, gunakan murni penggunaan pensil gitu ya. Bisa menggunakan ujungnya dengan diginiin, atau menggunakan pinggirannya ya, begini ininya. Kita buat arsiran begini, dialusin, itu juga bisa. Atau kalau misalnya kalian memang telaten banget, teliti banget, ya satu-satu kecil-kecil gitu ya, dibuat detail-detailnya, kita
kita arsir sedetail-detailnya menggunakan ujung pensil begini. Nah, tapi memang kadang-kadang itu yang biasa menggunakan itu adalah yang hiperrealis biasanya, dan tingkat kesulitannya pasti sangat-sangat besar. Kalau misalnya teman-teman mau belajar untuk ke hiperrealis, kalian bisa belajar dengan menggunakan ujung pensil gitu ya. Melatih kesabaran, melatih ketelitian, dan melatih emosional juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah terus gambar untuk teknik kayak gitu, untuk teknik ke arah hiperrealis, kayaknya nggak mungkin sih bisa berjalan dengan baik kalau misalnya lagi ada masalah atau lagi ada utang gede gitu ya. Kayaknya nggak mungkin untuk bisa hiperrealis gitu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman bisa terus belajar, dan buat teman-teman yang mau terus belajar menggambar dan mau mengasah bakatnya, mengasah kemampuannya, bisa tulis di kolom komentar apapun itu, kritik, saran, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab di video-video berikutnya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sampai sini dulu yang bisa aku bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berkarya, jangan lupa bahagia, semangat, salam art people, bye-bye.